Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kelompok kami akan mempresentasikan yaitu tentang penilaian asesmen manajemen risiko pada perusahaan, dan juga perusahaan yang kami ambil itu adalah perusahaan yang kami pilih adalah PT Waskita Toll Road. Apa itu? Adalah perusahaan yang fokus pada infrastruktur yaitu jembatan, dan juga mereka membuka investasi untuk perusahaan tersebut, misalkan jembatan dan juga yang lain-lain. Jadi kita masuk ke kenapa sih harus ada penelitian ini? Apa sih tujuannya? Tujuannya itu adalah untuk meminimalisir kemungkinan resiko yang ada di setiap hal yang dilakukan perusahaan ini, dan juga analisis yang kami lakukan. Ya, analisis yang kami lakukan itu kami bisa menggunakan RBS, Risk Register, and Risk Trigger. Halo, nama saya Putri Usman. Saya akan melanjutkan bab 2 yaitu Risk Building Struktur atau disingkat RBS. Berikut adalah grafik dari RBS untuk proyek konstruksi. Nah, di RBS ini itu terdapat dua faktor yang mempengaruhi proyek konstruksi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kali ini saya akan membahas faktor internal. Internal pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini meliputi tanggapan publik mengenai proyek konstruksi kami, kemudian kematangan perencanaan, yang ketiga perizinan proyek, kemudian perizinan pengukuran, kemudian pelaksanaan operasional lapangan, dan teknologi yang digunakan untuk melakukan proyek konstruksi. Kemudian yang kedua adalah proses kontrak kerja. Proses kontrak kerja ini meliputi kejelasan dan kelengkapan dokumen, kemudian prosedur tender, kemudian perhitungan BOQ, dan perhitungan RAB. Di mana perhitungan RAB ini adalah harga perhitungan sementara dari owner, kemudian nilai dari proyek tersebut, dan jadwal pelaksanaan proyek. Pelaksanaan konstruksi. Pelaksanaan konstruksi ini meliputi alokasi pekerja, kecelakaan kerja, perilaku pekerja, tingkat kemampuan pekerja, ketersediaan logistik, alat dan material, kemudian lokasi proyek, dan metode pelaksanaan. Yang keempat adalah operasional keseluruhan. Operasional keseluruhan ini meliputi maintenance pasca proyek, pembayaran termin, dan konsistensi proyek. Eksternalnya ada 4. Yang pertama adalah waktu. Yang dimaksud adalah jawab pelaksanaan terbatas, bahan material tidak cukup, dan keterlambatan dalam pengiriman material. Yang kedua adalah biaya, sumber pembiayaan bunga dan pinjaman. Yang ketiga adalah kondisi politik. Yang dimaksud adalah kebijakan hukum dan regulasi dan dukungan pemerintah. Yang keempat adalah kejadian tak terduga seperti bencana alam, kerusuhan sosial, COVID-19, cuaca, dan geologi tanah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang risk register, itu dampak dan frekuensi resiko. Impact-nya itu bersifat medium, probability-nya itu high, risk value-nya high juga. Lalu untuk contingency mitigation plan-nya itu adalah memulai pekerjaan pihak kontraktor mengajukan request atau izin kerja kepada pihak konsultan untuk menghindari kesalahan informasi tentang desain yang akan diterapkan di lapangan. Lalu responsibility-nya itu bersifat PM, target phase, all phase, status, avoid. Lalu lanjut kedua, tahap lelang dan kontrak kerja. Itu impact-nya bersifat high, probability-nya high, dan risk value-nya high juga. Lalu untuk contingency atau mitigation plan-nya, untuk mendapatkan project, kontraktor menekan presentasi keuntungan. Responsibility-nya bersifat KD, target phase-nya itu testing, dan status avoid. Lalu kita lanjut ke pelaksanaan konstruksi. Impact-nya bersifat high, probability-nya bersifat high, risk value-nya high. Untuk mitigation plan, kontraktor menyediakan dana ekstra untuk keamanan supaya masalah tersebut tidak mengganggu jalannya proyek. Lalu responsibility-nya bersifat PM dan target phase-nya all phase, status avoid. Lanjut ke yang keempat, faktor eksternal, faktor risiko, kebijakan hukum dan regulasi serta kondisi pasar. Ini impact-nya bersifat high, probability-nya bersifat high, dan risk value-nya high. Untuk mitigation-nya ini adalah mengganti aspal yang tadinya adalah produk luar negeri dengan mutu yang terjamin diganti dengan produk luar negeri milik Pertamina. Lalu untuk responsibility-nya RAP, target phase-nya itu analisis dan status avoid. Lanjut untuk yang terakhir,
penyimpanan pelaksanaan terhadap perencanaan. Impact-nya high, probability-nya high, risk value-nya high juga. Untuk mitigation plan-nya ini, pada saat ini pelaksanaan waktunya menjadi lebih lama daripada jadwal pelaksanaan dikarenakan faktor non-teknis, birokrasi, dan beberapa kali redesign. Hal ini dilakukan untuk mendokumentasikan surat-surat berita acara tentang perubahan yang terjadi agar terhindar dari denda. Untuk target phase-nya itu bersifat testing dan status avoid. Oke, selanjutnya risk event dan trigger. Risk event yang pertama ada COVID-19 pandemic, drop-nya 50%, triggernya activity restriction, impact-nya project delay, strateginya mitigate, respon plan-nya improvement in work safety sector. Yang kedua ada low labor and equipment productivity, yang dimana 20% drop, triggernya environment, impact-nya project delay, strateginya avoidance, respon plan-nya improvement in labor and equipment. Yang ketiga ada unforeseen site ground condition, yang dimana 20% drop, triggernya environment, impact-nya project delay, strateginya avoidance, respon plan-nya checking the site ground condition before project started. Yang keempat ada problem with availability of materials, yang dimana 10% drop, triggernya supply chain, impact-nya project delay, strateginya avoidance, respon plan-nya looking for another supplier. Yang kelima ada high inflation or increased price, yang dimana 10% drop, triggernya financial, impact-nya project delay, strateginya avoidance, respon plan-nya monitoring and review related barriers to the application of regulation and contracts. Oke, jadi kesimpulannya tadi adalah semua sudah kita jelaskan dari RBS-nya, dari REACH register, dari REACH event and trigger, dan yang terakhir yaitu adalah REACH yang menggunakan rumus AMV. Jadi itulah semua resiko yang ada pada perusahaan ini dan juga apa yang harus dilakukan perusahaan ini, yaitu perusahaan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur. Dan juga bisa dilihat di sini itu ada penjelasannya yang bahwa sangat penting harus menutupi risiko-risiko ini atau harus menghadapinya. Dan juga tidak kalah penting adalah bagaimana mereka mencari investor supaya pembangunan ini dapat menjadi sukses dan terlaksana dengan baik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf ada salah kata dan atau tingkah laku yang tidak berkenan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.